Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sampai saat ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang proklamator yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu beserta hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Memuliakan tamu merupakan ciri akhlak yang mulia. Sementara bersikap tidak ramah atau tidak peduli dengan tamu tergolong akhlak yang hina. Bahkan Rasulullah SAW menghubungkan sikap memuliakan tamu sebagai salah satu ciri iman, yang dimana beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik, atau kalau tidak dapat, hendaknya dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana adab yang baik ketika kita bertamu dan menerima tamu. Yang pertama, adab ketika kita bertamu. Pada saat kita datang bertamu, kita sebagai tamu harus memiliki sikap yang penuh sopan santun dan beradab. Tentu kita merasa senang. Lain halnya bila tamu yang datang berperilaku buruk, kita tentu akan merasa risih ya. Seperti itulah perasaan setiap tuan rumah yang akan kita datangi. Sikap kurang bersahabat dari tuan rumah terhadap tamunya ada kalanya disebabkan tamu itu sendiri yang berlaku tidak sopan. Bertamu merupakan sunnah Rasul agar mendapat rahmat dan berkah. Dalam bertamu hendaknya memenuhi adab-adab, yang dimana adab-adab tersebut yang pertama, niat bertamu dengan ikhlas. Bila ada keperluan, maka hendaknya keperluan itu bukan dalam hal maksiat. Sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira, sebagaimana tamu Nabi Ibrahim yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dimana artinya berbunyi, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, atau dalam artian salam sejahtera. Berkat Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kami merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Surat Al-Hijr ayat 51-53. Jadi sebaik-baik kunjungan adalah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan hubungan kekerabatan. Yang kedua adalah mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan. Jadi jangan kita berkunjung di saat-saat yang merepotkan tuan rumah. Misalnya waktu tengah malam, subuh, atau saat-saat beristirahat. Sebaiknya kita buat janji terlebih dahulu dengan tuan rumah sebelum bertamu. Kemudian yang ketiga adalah mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Bila tidak
bila kita tidak diberi izin, sebaiknya kita kembali saja karena hal itu lebih utama. Yang dimana juga Rasulullah SAW menjelaskan, apabila seorang bertamu lalu minta izin dalam artian mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ditemui atau tidak dibukakan pintu, maka hendaklah dia pulang. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria. Adapun dengan wanita cukup menunjukkan sikap hormat. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Hadis riwayat At-Tahawi. Yang adab selanjutnya itu tidak masuk ke dalam rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada di rumah, kecuali bila ada orang dewasa lain di dalam rumah. Seorang wanita yang suaminya tidak ada di rumah, itu hanya sekedar keperluan karena berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya hukumnya haram. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat baik bila membawa oleh-oleh, kenangan atau buah tangan. Namun yang lebih utama adalah sikap yang baik, karena apapun yang diberikan tidak ada nilainya bila kita bersikap buruk atau berkata-kata yang menyakitkan hati tuan rumah. Kemudian yaitu adalah menghormati aturan-aturan yang ditentukan oleh tuan rumah dan mematuhinya. Misalnya duduk di tempat yang diperkenankan oleh tuan rumah, tidak berlama-lama dalam bertamu, dan jangan sampai membuat tuan rumah menjadi jemuh atau jenuh. Sebagaimana kita harus mengingat sabda Rasulullah SAW yang artinya masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian adab dalam menerima tamu. Menerima tamu atau menghormati tamu dalam bahasa Arab disebut akrimut duyuf, yang dimana bagi kaum muslim hendaknya bertindak sebaik-baiknya dalam menyambut atau menerima tamu, baik dari segi sikap, penampilan, percakapan maupun pelayanan yang diberikan. Islam mengenal adab dalam menyambut dan berinteraksi dengan tamu, yaitu yang pertama adalah menyambut tamu dengan ikhlas dan wajah penuh keramahan. Tidak membeda-bedakan sikap terhadap tamu yang hadir ke rumah kita, kecuali dalam tingkat ketakwaan dan tingkat kekerabatannya. Kemudian jangan membeda-bedakan terhadap tamu seperti yang kaya atau berjabat dengan sikap lebih-lebihan atau melantarkan tamu karena dia tergolong orang yang miskin. Kemudian yang kedua adalah menghormati tamu, hendaknya ditunjukkan dalam sikap, penampilan, percakapan maupun pelayanan, yang seperti memberikan jamuan terhadap tamu sesuai dengan kemampuan, terutama bila tamu itu sengaja kita undang untuk datang dari tempat yang jauh. Kemudian kewajiban menjamu tamu adalah sehari semalam, sedangkan selebihnya merupakan sedekah. Berusaha sekuat tenaga memenuhi keperluan tamu yang hadir itu. Bila tidak mampu, maka sampaikanlah kepada tamu tersebut secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung yang mengakibatkan sakit hati atas tamu tersebut. Kemudian menemui tamu dengan wajah ceria, sikap antusias, serta sopan santun terhadap tamu, terutama ungkapan rasa terima kasih atas kehadirannya di rumah kita. Kemudian usahakan agar tamu senantiasa gembira dan senang berada di rumah kita. Bila perlu berikanlah cendera mata sebagai kenang-kenangan dan rasa syukur. Bila tamu yang datang itu tidak kita inginkan, janganlah sesekali menunjukkan sikap yang membuatnya tersinggung. Jika ingin menolaknya, tolaklah dengan cara yang bijaksana. Jika tamu telah berpamitan akan pulang, antarlah atau iringilah tamu sampai ke pintu rumah atau pagar, karena hal ini termasuk sunnah. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam seyogianya kita tidak bersedih jika menerima tamu, dan seharusnya dengan tulus menjamunya sesuai kemampuan. Sebagaimana dalam adab menerima dan bertamu itu memiliki banyak hikmah di balik kebaikan itu.
Yang pertama, membawa rizki dan kepulangannya membawa ampun bagi tuan rumah. Kedua, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, tidak ada kebaikan seseorang yang tidak dikunjungi tamu. Sepatutnya merasa sedih jika dalam jangka sekian lama tidak ada tamu yang berkunjung kepada kita, karena tamu yang datang membawa rahmat. Kemudian yang keempat, biasanya orang yang bertamu mengucapkan salam dan kita menjawabnya, maka kita memperoleh 10 sampai dengan 30 pahala. Maka kita akan memperoleh ampunan dosa sampai mereka berpisah. Dan yang selanjutnya adalah biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya senyumanmu di wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.